Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Seperti biasa, kalau Pak Agung tanya kabarnya, jawab dengan semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Bisa ya? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Iya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak ya, dan tetap semangat tentunya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Bertemu kembali bersama Pak Agung dalam pelajaran tematik. Ya, kita masih membahas subtema 3 ya nak ya, tentang hidup rukun di sekolah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah dan hidup rukun di tempat bermain. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hidup rukun di sekolah, ya, pembelajaran 4 dan 5. Seperti biasa nak, kita harus mengulang terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya. Apa yang sudah kita pelajari, jangan dilupakan ya nak ya, dan sebisa mungkin kita amalkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sudah kita pelajari, kita harus lakukan ya, agar kerukunan itu dapat tercipta di lingkungan sekitar kita. Baik itu di rumah, di tempat bermain, ataupun di sekolah. Ya, ketika kita di rumah, kita harus menciptakan kerukunan dengan hidup bersama-sama dengan adik, ya, bermain bersama. Ya, jangan berkelahi, nurut, patuh dengan orang tua. Seperti itu. Sementara di tempat bermain kita juga harus hidup rukun ya. Mengerjakan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru. Ya, bermain bersama-sama, tidak boleh curang ya, harus bermain dengan jujur. Ajak teman kita yang belum bermain ya. Beri pinjam mainan yang teman kita yang belum punya atau tidak punya mainannya. Seperti itu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pelajaran 4 dan 5 ya nak ya. Masih tentang hidup rukun di sekolah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan juga kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan juga kita tidak hanya memahami, kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, bisa mengerjakan pelajaran yang sudah kita tahu. Ya. Tapi sebelum itu juga kita membaca surah Al-Fatihah ya nak ya. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang banyak urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan juga memudahkan atau melancarkan urusan-urusan orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa, diangkat tangannya semuanya. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Setelah itu Pak Agung akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau bernyanyi?
Iya, kita akan nyanyi apa ya hari ini ya? Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siapa yang tahu lagu Hari Merdeka? Iya, ada yang sudah tahu ya. Bahkan kebanyakan dari kalian pasti sudah hafal lagu ini. 17 Agustus tahun 45. Sudah hafal kan? Iya, karena sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun negara kita ya sayang ya. Jadi kita akan bernyanyi lagu Hari Merdeka bersama-sama. Yuk, yang hafal kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, itulah lagu Hari Merdeka ya nak ya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun negara kita. Tanggal berapa? Iya, tanggal 17 Agustus. Ya, berapa hari lagi? 5 hari lagi ya. Kita sekarang sudah tanggal 12, berarti 5 hari lagi kita memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke pembelajaran. Seperti biasa disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Kita juga akan sama-sama mengerjakan buku tematik ya nak ya, pembelajaran 4 dan 5 hari ini. Jadi disiapkan pensilnya dan duduk di tempat yang nyaman sebisa mungkin agar tidak terganggu dengan suara-suara di sekitarnya ya nak ya. Siap? Ya, kalau sudah siap kita sama-sama buka buku tematiknya. Kita buka halaman 104. Ya, sudah? Kalau sudah, kalian bisa melihat ya, ada bacaan atau ada cerita yang berjudul bekerja sama mengerjakan tugas di halaman 103. Kalian bisa baca itu. Tapi Pak Agung langsung masuk saja ke materi pelajaran bahasa Indonesia ya hari ini tentang kalimat perintah ya. Meskipun ini sudah kalian pahami atau diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, tapi tidak ada salahnya Pak Agung mengulang kembali anak ya, mengenai kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kalian ingin meminta orang melakukan sesuatu, kalian harus membuat kalimat perintah itu untuknya. Ya. Misalnya Pak Agung buat contoh. Ino, ambilkan buku Pak Agung di atas meja. Nah, berarti Pak Agung sedang membuat kalimat perintah ya untuk
yang ditujukan kepada Ino, seperti itu. Apa perintahnya? Mengambilkan buku. Contohnya lagi, Aska, rapihkan rambutmu nak. Nah, berarti kalimat perintahnya adalah rapihkan rambut. Ya, Pak Agung meminta Aska untuk merapikan rambut. Ya, jadi itu yang disebut kalimat perintah ya sayang ya. Nah, kalimat perintah itu ada rumusnya nak ya, atau ada ciri-ciri kalimatnya. Apa ciri-ciri kalimatnya? Ya, perhatikan di sini. Ini rumus kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu ada dua hal atau ada dua ciri yang ada dalam kalimat perintah. Yang pertama, tentu ada perintahnya ya. Ada kalimat perintah ya. Misalnya tadi contohnya, Aska, rapihkan rambutmu nak. Berarti perintahnya apa? Merapihkan rambut. Contoh lagi, misalnya Queen, ambilkan pensil Pak Agung di atas meja. Berarti kalimat perintahnya apa? Ambilkan pensil Pak Agung. Nah, ada kalimat perintahnya, harus ada perintahnya. Kalau hanya sekedar Aska, rambutmu berantakan. Nah, itu bukan kalimat perintah, itu hanya memberitahu ya. Harus ada perintahnya. Rapihkan rambutmu. Nah, itu baru perintah. Ambilkan pensil Pak Agung. Nah, itu baru perintah. Ya, jadi ada kata atau kalimat perintahnya dan juga ada tanda seru di akhir kalimatnya. Nah, ini rumus ya. Dihafalkan ini rumus kalimat perintah, ada kata perintah atau kalimat perintah dan ada tanda seru di akhirnya. Ya, kalau tidak ada tanda serunya Pak Agung disebut kalimat perintah juga tidak. Yaitu tidak disebut kalimat perintah atau tidak sempurna sebagai kalimat perintah. Jadi harus ada kalimat perintahnya dan harus ada tanda seru di akhirnya. Seperti itu ya nak ya. Ini rumusnya. Sekarang kita akan latihan membuat kalimat perintah di halaman 104. Coba dibuka semuanya. Ada 5 kalimat yang menerangkan perintah ya. Tetapi ini belum menjadi kalimat perintah ya. Perintahnya adalah, nah ini perintahnya adalah, tuh ada kalimat perintah kan. Tulislah kalimat perintah yang tepat. Nah, jadi kita diminta untuk membuat kalimat perintah dengan keterangan yang sudah ada di atasnya. Ya. Bisa ya? Oke, kita sama-sama kerjakan nak. Nomor 1. Keterangannya adalah ayah menyuruh Gito mengambil ember. Nah, ayah menyuruh Gito mengambil ember. Coba buat kalimat perintah ya dengan keterangan ini. Coba bagaimana cara membuatnya? Gito ambilkan ember di kamar mandi misalnya. Tanda seru jangan lupa. Nah, ini contohnya ya. Gito, ambilkan ember di kamar mandi. Atau Gito, ambilkan ember nak. Ya, bisa ya. Kalian tidak harus sama persis ya dengan yang Pak Agung contohkan. Kalian bisa menambahkan atau mengurangi katanya. Seperti itu ya. Jadi, membuat kalimat perintah ya dengan keterangan seperti ini. Ayah menyuruh Gito mengambil ember. Berarti kalimat perintah yang harus kita buat misalnya, Gito ambilkan ember di kamar mandi. Nah, atau Gito ambilkan ember di atas meja nak. Nah, bisa seperti itu. Dan diberi tanda seru di akhirnya. Jangan lupa ya. Nomor 2. Keterangannya adalah kakak meminta Kinar untuk mematikan televisi. Nah, berarti kalimat perintah yang harus kita buat seperti apa? Ya, kalau kakak meminta Kinar berarti yang harus kita tulis Kinar matikan. Nah, ini Pak Agung ulangi ya, menulis ulang ya. Tadi Gito. Ini kehapus. Ambilkan ember di kamar mandi. Tanda seru.
Nah, ini kakak meminta Kinar untuk mematikan televisi. Berarti Kinar, ya ini bisa kalian tambahkan nama yang kalian tuju ya untuk diperintah di awal kalimatnya. Misalnya kalian memerintahkan Ino, berarti Ino. Di sini kan berarti kakak meminta Kinar. Berarti Kinar, matikan televisinya. Misalnya tanda seru. Kinar, matikan televisinya. Ya, itu bisa jadi contoh ya untuk kalimat perintah dengan keterangan ini ya. Kakak meminta Kinar untuk mematikan televisi. Seperti itu ya. Pokoknya ini tanda serunya jangan sampai lupa. Nomor 3. Ibu menyuruh Hadi untuk menaruh buku di rak buku. Nah, bagaimana? Coba ada yang bisa? Iya. Hadi taruh buku ini di rak buku. Tanda seru. Ya, ini contohnya ya. Hadi, taruh buku ini di rak buku. Ya, itu berarti ibu memerintahkan atau ibu menyuruh Hadi untuk menaruh buku di rak buku. Selanjutnya, Paman meminta Dini menyiram bunga yang ada di halaman. Ya, coba bagaimana membuat kalimat perintahnya? Ya, kalian boleh juga menggunakan kata panggilan ya, jadi tidak harus nama lengkap ya. Misalnya, Dini menyiram bunga yang ada di halaman. Kalau paman berarti biasanya manggil apa? Misalnya Din, ya. Atau nama lengkapnya juga boleh Dini. Siram bunga yang ada di halaman ya. Oh, kok tanda tanya sih? Tanda seru ya. Dini, siram bunga yang ada di halaman ya. Misalnya gitu. Boleh ditambahin ya. Ya, berarti meminta kan? Tuh. Nomor 5 ya, yang terakhir. Ibu menyuruh Rian untuk mengantarkan adik ke sekolah. Coba bagaimana membuat kalimat perintahnya? Ibu menyuruh Rian, ya berarti Rian. Oh, iya ma. Antarkan adik ke sekolah nak, misalnya gitu. Anak, antarkan adikmu ke sekolah nak. Tanda seru. Nah, ini contoh ya. Maaf ya berantakan ya Pak Agung menulisnya. Semoga kalian bisa baca ya nak ya. Ini contohnya. Jadi keterangannya ibu menyuruh Rian untuk mengantarkan adik ke sekolah. Berarti kalimat perintah yang harus saya tulis ya, misalnya Rian, antarkan adikmu ke sekolah nak. Nah, seperti ini ya. Ini disebut kalimat perintah. Ya, kalimat yang digunakan untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu ya yang kita inginkan. Seperti itu ya. Sama seperti kalau bunda kalian atau mama kalian meminta kalian untuk melakukan sesuatu, pasti menggunakan kalimat perintah ya. Misalnya Audra kerjakan PR-nya, atau Audra kerjakan tugas dulu, baru menonton TV. Nah, itu kalimat perintah ya. Berarti kalian diminta untuk mengerjakan tugas dulu sebelum bermain atau sebelum menonton TV. Ya, dipahami baik-baik ya nak ya. Kalimat perintah itu rumusnya tadi Pak Agung tulis kembali. Ada perintahnya dan ada tanda seru di akhir kalimatnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pelajaran matematika. Di halaman 105 kalian bisa lihat ya, di halaman 105. Kemarin kita belajar tentang penjumlahan ya nak ya. Ya, kita menambahkan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar ya materi baru di pelajaran matematika ini tentang pengurangan ya. Pengurangan. Biasanya soalnya bisa dalam bentuk langsung ya seperti ini.
Bisa juga dalam bentuk cerita seperti ini. Ya, cerita seperti ini itu harus kita betul-betul pahami ya kalimatnya dan bilangan yang ada di cerita tersebut. Sehingga kita bisa memasukkan bilangannya untuk dikurangi. Nah, kalau dalam bentuk soal biasanya seperti ini contoh soalnya untuk pengurangan atau untuk pelajaran kita hari ini yaitu pengurangan. Misalnya, di perpustakaan ada buku yang terletak di rak tinggi. Yoga yang bertubuh tinggi dan Ino dapat meraih buku dengan mudah. Bila tinggi badan Ino 130 cm, nah ini harus diperhatikan bilangan 131 ya. Bila tinggi badan Ino 131 cm dan Yoga tingginya 142, berapa selisih? Nah ini kata kuncinya. Berapa selisih tinggi badan mereka? Kalau dalam soal cerita ditanyakan berapa selisihnya, maka kita harus mengurangi bilangan yang terbesar dengan bilangan yang lebih kecil ya. Nah, di sini ada bilangan 131 dan 142. Maka kita harus turunkan dulu bilangan yang terbesarnya 142, baru bilangan yang terkecil 131. Baru kita kurangkan nanti. Ya, seperti itu. Ya, ini perhatikan step by step ya, perhatikan langkah demi langkah supaya kalian bisa memahami dan bisa menguraikan ya bilangan pada soal dalam bentuk cerita ini. Ya, sekali lagi, apabila soalnya dalam bentuk cerita, kalian harus perhatikan bilangan ya. Kalau ditanya selisih, ya berarti kita harus mengurangi bilangan yang terbesar dengan bilangan yang lebih kecil. Di sini bilangan yang terbesar yang mana? 131 atau 142? Ya, 142 bilangan yang terbesar ya. Berarti kalau ditanya selisih, bilangan 142 ini dikurangi bilangan 131. Nah, seperti yang ada di bagian A ini ya contohnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagaimana cara mengurangi bilangan. Ada dua cara ya. Cara yang panjang seperti ini, kalian bisa uraikan dulu. Ya, kalian bisa tulis nama bilangannya dengan tempat bilangan yang sesuai dengan angka di situ. Ada 100-an, 40-an, 2 satuan. Bagian bawahnya ada 100-an, 30-an dan 1 satuan. Kalian buat garis baru kalian kurangi masing-masing sesuai dengan tempat bilangannya. Di sini satuan dikurangi 2 kurang 1. Di sini 4 kurang 3 puluhannya diturunkan ke sini. Di sini 1 kurang 1 0 diturunkan ke sini ratusan. Ya. Nanti baru akhirnya seperti ini ya. Jadi 142 dikurang 131 sama dengan 11. Nah, itu cara yang panjang. Nah, cara yang pendek ini Pak Agung yang akan ajarkan ini ya, cara yang lebih mudah dan lebih singkat ya untuk bisa mengerjakan soal pengurangan. Ya, adalah dengan langsung saja menulis angkanya sesuai dengan cerita. Kemudian kalian turunkan di situ dengan pengurangan yang sudah kalian lihat. Ya, oke, Pak Agung akan lebih jelaskan dengan papan tulis. Perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Contoh ya, contoh kalau yang ada di buku ini coba kalian bisa lihat ya tadi ada cerita yang Pak Agung bacakan mengenai tinggi badan Ino dan tinggi badan Yoga. Tadi kita turunkan dulu. Ini cara yang lebih singkat ya, 142 angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil ya, 131. Kita buat seperti ini, dikurangi. Ini namanya lambang pengurangan ya. Ingat-ingat, ini lambang pengurangan. Kalau lambang penjumlahan seperti apa kemarin kita sudah belajar? Seperti ini ya. Ini namanya lambang penjumlahan. Kalau ini lambang pengurangan ya. Ini berarti kita kurangi bilangan 142, kita kurangi dengan bilangan 131. Caranya seperti apa? Langsung satuannya dulu kita kurangi. Ini satuan, dikurangi satuan juga ya. 2 kurang 1 berapa? Iya, 1. Kita tulis di bawahnya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya puluhannya kita kurangi. 4 dikurang 3. Berapa 4 dikurang 3? Iya, 1. Kita tulis juga di bawahnya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu ratusannya, 1 dikurang 1. Iya, 1 dikurang 1 habis ya. 1 dikurang 1 0. Kita tidak usah tulis.
Berarti 142 dikurang 131 hasilnya adalah 11. Ya. Berarti selisih tinggi badan Ino dan Yoga adalah 11 cm ya. Ini cara mengurangi. Sekarang kita latihan lagi coba. Ya. Coba anak-anak perhatikan baik-baik dan jawab pertanyaan Pak Agung ya. Pak Agung punya bilangan misalnya di sini 216 dikurangi 105 misalnya. Bagaimana caranya? Yang paling kanan dulu ya, yang paling kanan kita kurangi. 6 kurang 5 berapa? Iya, 1. Pintar. 1 dikurang 0? Iya, 1 juga. 2 kurang 1? 1 juga. Ya, berarti 216 dikurangi 105, hasilnya adalah 111. Seperti itu. Lagi, contoh soal. Sekarang Pak Agung akan kurangi bilangan ratusan dengan bilangan puluhan ya. Misalnya di sini ada bilangan 248 dikurangi 84 misalnya. Ya. Sama seperti tadi ya. Yang paling kanan dulu kita kurangi bilangan satuannya. Ini bilangan ratusan, bilangan puluhan, bilangan satuan. Masih ingat kan RPS kemarin yang Pak Agung ajarkan? Ya, kita awali dengan satuannya dulu. Kita kurangi 8 kurang 4 berapa? Ya, 4. Kita taruh di bawah. 4 kurang 8? Ya, karena bilangan 4 lebih kecil dari 8, jadi tidak bisa dikurangi. Maka bilangan 4 ini meminta angka 1 ya, atau meminjam angka 1 dari bilangan 200-an ini ya. Berarti minta 1. Nah, jadi ininya sudah berkurang menjadi 1 ya. Nah, menjadi 14. Ya, 14 dikurang 8 berapa? Iya, 14 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, di sini karena tadi 2-nya sudah diambil, satu angka yaitu 1 digit ya, untuk 4 puluhannya, berarti sisa 1 kita turunkan karena di bawah tidak ada angka, berarti kita turunkan. Berarti 248 dikurangi 84 hasilnya adalah 164. Ya. Agung buat contoh lagi ya. Di bawah 269 dikurangi 189 misalnya gitu ya. Kita kurangi. Ayo, masih ingat nggak caranya? Pertama kita kurangi paling kanan dulu. 9. Wah, hilang nih. Nggak apa-apa ya. Aku tulis lagi. 169 dikurangi. Dikurang berapa tadi? 100. Ya, tadi 200 ya. Nggak apa-apa. Ini 169 dikurangi 149 misalnya. Kita kurangi. Caranya bagaimana? Yang paling kanan kita kurangi dulu. 9 kurang 9. Berapa? 0 ya. 9 kurang 9 habis. Ya, jadi 0. 6 dikurang 4 berapa? 2. Pintar. 1 dikurang 1 habis. Berarti jawabannya 20. 169 dikurang 149. Jawabannya adalah 20. Sekali lagi ya, Pak Agung buat contoh ya. Ya, jawab pertanyaan Pak Agung nih. Di sini ada bilangan 194 dikurangi 78 misalnya. 4 dikurang 8 berapa? Tidak bisa, berarti 4 harus minjam satu angka, jadi 14. 14 dikurang 8 berapa tadi? Iya, 6 ya. 14 dikurang 8, 6. Di sini 9-nya kita coret karena sudah diambil 1. Berarti jadi 8 ya tadi. Karena sudah diambil 1 untuk bilangan 4 satuan. Berarti 8 jadinya. 8 dikurang 7 berapa? 1. Ya, berarti ini 1 ratusannya turun karena sudah tidak ada angka lagi di bawahnya. Berarti 194 dikurang 78. Jawabannya 116. Seperti itu.
Dan terakhir untuk memastikan jawaban ini itu, ya, untuk memastikan jawaban 116 itu benar, kalian bisa pastikan dengan menjumlahkan bilangan kecil dengan bilangan kecilnya. Misalnya kalau 194 dikurang 78 ada 116, maka 116 ini jika dikurangi 78 pasti hasilnya segini. Misalnya 116 ditambah 78 itu harus hasilnya 194. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ya sederhananya saja tadi 194 dikurangi 78 berarti angka yang paling kanan dulu yang kita kurangi antar satuan ya. 4 kurang 8 karena tidak bisa berarti pinjam satu angka dari 90-an ya, berarti 14 dikurang 8 sama dengan 6. Di sini 9 karena sudah diambil 1 tadi menjadi 8, berarti 8 dikurang 7 sama dengan 1. Nah, dan di sini angka 100-annya tidak dikurangi ya karena tidak ada angka di sininya, berarti langsung kita turunkan saja 1. Seperti itu. Ya, satu lagi ya. Oke, Pak Agung buat satu lagi deh contohnya supaya kalian bisa lebih paham ya. Karena ini matematika harus diulang-ulang ya. Kalau tidak diulang-ulang kalian tidak bisa memahami ya. Nah, Pak Agung ulangi ya. Pak Agung hapus dulu. Coba kalian pahami lagi ya. Pak Agung tanya sekarang nih, ada bilangan yang harus kalian jawab. Misalnya 784 dikurangi 596. Ya, kita kurangi. Ya, ini ingat lambang kurang ya. Berapa hasilnya? Ya, 4 kurang 6. Tidak bisa. 4 pinjam 1 di sini. Ini jadi 7. 14 kurang 6. Ya, 8. Lalu ini tadi 7 ya. 7 dikurang 9 tidak bisa juga karena bilangan yang lebih kecil tidak bisa dikurangi dengan bilangan yang lebih besar. Berarti kita pinjam juga 1 dari bilangan 700-an ini. Minta 1. Ini jadi 6. Ya. Berarti 17 kurang 9 berapa? Ya, 8. Nah, di sini karena tadi sudah diambil 1 berarti menjadi 6 ya. 6 dikurang 5? Iya, 1. Berarti 784 dikurangi 596 hasilnya 188. Seperti itu. Bisa dipahami ya nak ya? Kalian bisa latihan, bisa diulang-ulang untuk melatih pemahaman kalian tentang pengurangan ini. Matematika itu adalah pelajaran pengulangan. Jadi kalau tidak diulang-ulang kalian nanti bisa lupa ya. Jadi harus kalian ulang-ulang supaya lebih paham dan semakin paham. Baik anak-anak, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau bagi yang bingung kalian bisa bertanya ke Bunda atau bisa bertanya ke Pak Agung. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ya, kita sudah belajar matematika. Kita lanjutkan ke halaman 109 ya. Oke, sudah dibuka halaman 109? Ya. Di sini bahasa Indonesia ya nak ya, ada cerita yang penting untuk Pak Agung bacakan. Kalian harus simak baik-baik karena ini berkaitan dengan bagaimana kita juga menjaga hidup rukun di sekolah. Salah satunya dengan kerja bakti ya. Kerja bakti artinya membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama ya. Baik, Pak Agung bacakan, kalian perhatikan baik-baik ya nak ya. Pagi itu sangat cerah. Ino dan teman-teman bekerja bakti membersihkan sekolah. Mereka semua harus ikut dan membawa alat kebersihan. Nah, nanti kita cari tahu apa saja sih alat kebersihan untuk kerja bakti itu. Ya. Jika sekolah bersih, maka suasana akan menjadi nyaman. Ya, oke. Perhatikan ada cerita yang berjudul kerja bakti. Perhatikan ya, ada bacaan yang Pak Agung baca, kalian perhatikan kalimat yang ada di buku. Hari ini di sekolah Ino akan diadakan kerja bakti. Ino ingat pesan Bu Guru. Setiap siswa harus membawa alat kebersihan.
Karenanya Ino segera menyiapkan alat yang akan dibawa untuk kerja bakti. Semua siswa sudah siap berbaris di lapangan. Sebelum kegiatan dimulai, Bapak Kepala Sekolah berpesan, semua siswa harus ikut kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, ini kalimat apa? Ada yang tahu? Kalimat perintah. Iya, baru kita belajar tadi ya. Semua siswa harus kerja bakti membersihkan sekolah. Ada kalimat perintahnya nggak? Iya, ikut kerja bakti ya. Harus ikut. Semua siswa harus ikut. Ada tanda seru di akhir. Ini namanya kalimat perintah. Semua siswa sudah siap dengan alat kebersihan. Semua siswa bekerja bakti bersama-sama. Semua bekerja dengan rukun. Semua saling membantu. Pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan juga menjadi cepat selesai. Nah, setelah kalian memperhatikan ya teks atau bacaan yang Pak Agung barusan tadi baca, kita sama-sama mengerjakan ya soal yang ada di bagian bawah halaman 109 sampai 110 bagian atas. Ya, perhatikan tadi teks yang sudah Pak Agung baca ya, karena jawabannya ada di situ. Nomor 1. Sebutkan alat kebersihan yang dapat digunakan untuk kerja bakti. Ya, di sini Ino tadi sudah menyiapkan alat kebersihan ya. Baik, perhatikan ya. Dengan seksama, apa saja alat kebersihan yang bisa digunakan untuk kerja bakti? 1. Sapu lidi. Ya, kalian bisa tulis ini ya. Bisa dibuat koma ya. Bisa dibuat list ya, seperti Pak Agung ini. 2. Apalagi yang bisa digunakan untuk membersihkan lingkungan sekolah? Iya, sapu. Atau sapu ijuk ya, sapu. Untuk membersihkan lantainya. Kalau sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman sekolah ya. Lalu apa lagi? Kemoceng. Untuk membersihkan meja atau membersihkan benda-benda yang ada di sekitar sekolah ya. Apalagi? 4. Ya, bisa menggunakan lap ya, kain lap. Atau lap atau kain. Untuk membersihkan kaca atau mengelap bangku yang berdebu bisa ya, seperti itu. Ada lagi, kain pel. 5. Kain pel atau pel-pelan ya, biasa Pak Agung menyebut pel-pelan ya, kain pel. Apalagi? Ember ya, untuk airnya ya, kain pelnya untuk dibersihkan dengan ember, dengan air yang ada di ember. Ada lagi satu lagi, biasanya kalau nyapu itu kita menggunakan apa ya selain sapu dan sapu lidi? Iya, sekop ya, bukan sekop, apa ya? Untuk menyimpan sampah sementara ya, kita pindahkan ke tong sampah. Kita membutuhkan apa? Ya, Pak Agung lupa namanya tuh ya, namanya apa? Pak Agung menyebutnya sementara sekop ya. Sekop ya, nanti kalau Pak Agung ingat ya Pak Agung sampaikan lagi ya. Jadi ini adalah alat kebersihan yang bisa digunakan untuk kerja bakti. Kita bisa pakai sapu lidi, bisa sapu, kemoceng untuk membersihkan benda-benda atau jendela yang berdebu, kain lap ya untuk mengelap ya benda-benda atau alat-alat yang kotor, bisa juga kain pel untuk membersihkan lantai ya dari kotoran-kotoran ya. Selain ini sapu juga untuk membersihkan debu-debu, dan juga ember ya untuk mengambil air ya, membersihkan kain pelnya. Dan juga ini skop atau Pak Agung menyebutnya apa ya? Biasanya ini bentuknya seperti ini. Nah, cekung seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk menampung sampah. Jadi sampah kita sapu, kita masukkan ke sini, baru ini kita angkat, kita larikan ke tong sampah. Seperti itu. Paham ya, Nak ya? Ya, ini adalah alat-alat kebersihan yang biasa digunakan. Kalian bisa tulis nanti di bagian bawahnya nomor 1 ya, Nak ya, dengan koma supaya lebih rapih. Ini karena untuk lebih jelas saja, jadi Pak Agung buat lebih besar tulisannya.
Bisa kalian rincikan lagi di sini sapu lidi, koma, sapu ijuk misalnya, koma ya, dan lain-lain. Itu ya, jadi alat kebersihan yang biasa digunakan untuk kerja bakti ini. Nanti kalau di ulangan ditanya, di bawah ini merupakan alat-alat kebersihan yang digunakan kerja bakti. Nah, kalian harus sudah tahu ini ya, ini alat-alatnya. Pak Agung, bisa nggak menambah alat-alat di luar yang sudah Pak Agung tulis? Bisa. Misalnya apa yang belum Pak Agung tulis? Misalnya kalian mau biasanya membersihkan pakai apa? Pakai kuas misalnya. Mau nambahin kuas, untuk membersihin apa kuas? Untuk ngebersihin celah-celah jendela Pak Agung, atau untuk membersihkan apa? Boleh. Pak Agung pakai ini apa? Untuk membersihkan dari listrik namanya clean apa? Oke, penyedot debu itu namanya, itu bisa juga boleh. Tapi kita sebutkan dulu alat-alat yang sifatnya tradisional ya. Ya, tadi yang sudah Pak Agung tulis, sapu lidi, sapu ijuk, moceng, kain pel, ember, skop ya. Seperti itu. Nomor 2. Bagaimana contoh kerja bakti dengan rukun? Coba. Contoh kerja bakti dengan rukun bagaimana? Iya, bekerja bersama, saling membantu ya. Saling membantu satu sama lain. Ya, bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Nomor 3. Dapatkah pekerjaan menjadi cepat selesai bila kita tidak rukun? Tidak ya. Kalau tidak rukun bagaimana pekerjaan bisa selesai? Bekerjanya sendiri-sendiri ya, atau berebutan ya, berebutan sapu, berebutan kemoceng ya, pasti tidak akan cepat selesai, bahkan berkelahi bisa ya. Ya tidak bisa. Tidak bisa cepat selesai. Jelaskan sikap nomor 4. Jelaskan sikap rukun dalam bekerja yang ditunjukkan gambar. Nah, coba ini maksudnya gambar yang ini ya. Nah, ini Pak Agung hapus dulu beberapa supaya lebih jelas terlihat ya nak ya. Ya, jadi perhatikan gambar ini. Nah, jelaskan sikap rukun dalam bekerja yang ditunjukkan gambar. Coba bisa jelaskan nggak sikap rukun yang seperti apa ini tuh? Ya, mereka saling membantu satu sama lain. Atau bisa juga mereka bekerja bakti bersama-sama, itu bisa ya. Jadi kalian perhatikan gambar, kira-kira sikap rukun seperti apa yang kalian bisa dapatkan dari gambar yang kalian perhatikan ini ya. Ini contoh yang Pak Agung buat, mereka saling membantu satu sama lain. Bisa kalian buat yang lain. Seperti itu ya nak ya, sudah dikerjakan? Baik, sekarang ini ada pertanyaan di sini, perhatikan. Pak Agung hapus dulu ya. Sudah dikerjakan ya, bisa kalian capture atau kalian screenshot untuk menulisnya. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu tadi ya. Sekarang Pak Agung akan hapus ya, dan kita akan langsung membahas bagian bawah ya. Ayo diskusi, coba lihat baik-baik. Di halaman 110. Iya. Oke. Sekarang perhatikan pertanyaan di halaman 110 bagian bawah. Ayo diskusi.
Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangku. Guru akan membimbing kegiatan ini ya. Karena kalian belajar dari rumah masing-masing, jadi kita akan bahas saja. Nomor 1, apa manfaat kerja bakti membersihkan sekolah? Iya, manfaatnya untuk apa? Bisa untuk agar lingkungan sekolah bisa lebih nyaman, ya, agar tidak ada sarang nyamuk, ya, itu manfaatnya. Bisa juga agar tercipta kerukunan antar warga sekolah, bisa juga karena bekerja bakti kan bersama-sama. Ya, nomor 2, mengapa kita harus saling membantu dengan teman? Kenapa harus saling membantu? Karena dengan saling membantu membuat pekerjaan kita atau membuat kegiatan kerja bakti menjadi lebih ringan dan cepat selesai ya. Kalau saling membantu kan cepat selesai ya, karena kalau ada yang tidak sanggup bisa dibantu, ada yang keberatan bisa dibantu untuk angkat. Nah, itu bisa cepat selesai dan bisa lebih ringan. Nomor 3, apakah kerja bakti dapat menciptakan kerukunan? Ya, coba. Kerja bakti bisa menciptakan kerukunan tidak? Iya. Nah, tadi yang Pak Agung bilang ya. Kenapa bisa? Karena dalam kerja bakti itu kita bekerja bersama-sama. Kita saling membantu, saling tolong-menolong. Kita bagi-bagi tugas juga, ada yang nyapu, ngepel ya. Seperti itu. Jadi akan tercipta hidup rukun di sekolah ketika kita melaksanakan kerja bakti bersama-sama. Seperti itu ya. Kalian bisa tulis tadi yang Pak Agung jelaskan ya. Coba Pak Agung tidak tulis ya, jadi kalian bisa tulis apa yang Pak Agung tadi sebutkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman 111. Nah, ini ya contoh gambar anak yang sedang kerja bakti ya, nak ya. Nah, itu ada siapa ini tuh yang lagi ngupil apa lagi ngapa ini? Oh, lagi nyapu pakai sapu lidi. Nah, ini yang tadi Pak Agung maksud juga sama ya, seperti skop ini, tapi Pak Agung lupa. Pak Agung lupa namanya ini apa nih. Ya. Jadi ini contoh kerja bakti anak-anak yang sedang kerja bakti di sekolah. Nah, perhatikan kini aku tahu. Nah, ini pengertian kerja bakti. Kalau ditanya kerja bakti itu apa sih? Kerja bakti itu adalah kerja bersama-sama secara sukarela untuk kepentingan umum ya. Kerja bakti adalah contoh perbuatan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini dia. Ya, ini dipahami baik-baik ya pengertian kerja bakti. Kemudian contohnya ini merupakan implementasi ya, atau praktek atau pengamalan dari sila kelima Pancasila ya, dalam PKN. Contoh pengamalan sila kelima dalam Pancasila apa? Kerja bakti. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian sudah hafal ya Pancasila ya, nak ya. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ini kalau ditanya ada soal, sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Baik, itu ya pelajaran tematik kita hari ini. Tugasnya hanya satu ya. Kalian mengerjakan ini, apa alasan untuk menjawab keterangan atau pertanyaan di nomor 1 dan nomor 2 ini. Jadi tugas hari ini adalah mengerjakan halaman 111 bagian bawah itu saja ya, karena cukup panjang ya pembahasan kita, jadi tugasnya hanya ini. Cukup sekian penjelasan atau pelajaran tematik kita hari ini. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Agung tutup dengan salam ya, nak ya. Tetap semangat belajar di rumah. Iya, jaga kesehatan selalu dan berbakti kepada ayah dan ibu. Ya, nurut sama ayah dan ibu di rumah ya. Dikerjakan tugasnya. Pak Agung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.